menurut Undang-Undang Komnas HAM dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang bisa jadi penyelidik di pelanggaran hak asasi manusia itu bisa. Dan kalau di Amerika kan ada juga jaksa independen. Di Indonesia setahu saya nggak ada atau memang belum tidak ada, diizinkan, Pak. Umat Islam di Amerika Serikat kecam penembakan 6 perjuangan FPI dan mendesak Presiden terpilih Joe Biden memantau kasus pelanggaran HAM tersebut. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, umat Islam Amerika Serikat khususnya di Redmond, negara bagian Washington State, kutuk kasus penembakan terhadap 6 orang laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek Senin dini hari 7 Desember. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Mustahil aku akan menzalimi seseorang. Allah yang Maha Kuasa mustahil akan melakukan hal tersebut. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman di antara sesama kalian adalah perbuatan yang diharamkan Allah. Rabbul Alamin menahan diri untuk tidak berbuat aniaya pada hambanya. Lalu bagaimana apabila sesama hamba berbuat zalim pada saudaranya? Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Oleh karena itu, hukuman bagi orang-orang yang zalim amat mengerikan. Di dunia mereka akan hidup dalam kegelapan, ketakutan, bayang-bayang dari perbuatan mereka akan selalu membayangi mereka. Akan membuat mereka mengucilkan diri mereka, atau perbuatan mereka mengucilkan diri mereka yang tidak akan pernah menikmati ketenangan. Umat Islam di Amerika Serikat kecam penembakan 6 perjuangan FPI dan mendesak Presiden terpilih Joe Biden memantau kasus pelanggaran HAM tersebut. Portal Islam.id, Redmond, Washington. Umat Islam di Amerika Serikat khususnya di Redmond, negara bagian Washington State mengutuk keras kasus penembakan terhadap 6 orang mujahid FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Senin dini hari. Mereka menilai kasus tersebut sebagai bagian dari upaya keji kriminalisasi ulama. Untuk itu, umat Islam yang tergabung dalam kelompok pengajian Masjid Ar-Rahman Seattle ini meminta pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat ini. Kami umat di sini sungguh prihatin terhadap kejadian penembakan 6 pengawal Habib Rizik Syihab baru-baru ini. Oleh karena itu, kami meminta agar kejadian ini diusut tuntas seadil-adilnya, agar tidak terulang di kemudian hari, ujar Imam Redmond Muhammad Awad Joban MA kepada redaksi di Halal ID melalui pesan WA dan YouTube. Awad Joban juga mengingatkan bahaya melakukan kriminalisasi ulama karena hal itu akan mengganggu keharmonisasi antara umat beragama yang sudah terjalin sejak negara Indonesia didirikan oleh para founding father. Oleh karena itu, negara harus merajut kembali keharmonisasian yang sudah terganggu saat ini. Oleh karena itu, umat Islam Amerika Serikat juga memerintah pemerintah melepaskan pemimpin-pemimpin FPI, yaitu Habib Rizik Syihab dari tahanan Polda Metro Jaya. Jika tidak, akan terjadi beruntutan antara umat Islam dengan penguasa saat ini yang adanya akan mengganggu kehidupan bangsa dan negara. Umat Islam Redmond juga berharap Presiden terpilih Joe Biden yang pro terhadap isu HAM ikut memantau kasus penembakan 6 orang laskar FPI pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab dari Amerika. Mereka juga berharap Indonesia menjadi tanah air yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang dicita-citakan.
Apa yang ingin Ustaz Joban ingatkan buat pendengar radio Silaturahim atas keadaan di muka bumi ini atau di Indonesia akhir-akhir ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, saya kira kalau kita perhatikan Al-Quran ya, setiap surah dalam Quran itu mempunyai tujuan. Ya, misalnya surat Al-Fatihah, apa tujuannya adalah a summary of the Quran, ringkasan Quran. Karena kalau kita perhatikan dari mulai Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu tentang akidah. Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, tentang mengenal masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang ibadah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim tentang manhaj, metodologi atau tentang akhlak. Isi Quran itu apa? Isi Quran kan mesti iman tentang akidah atau ibadah atau tentang akhlak, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian surat Al-Baqarah itu judulnya atau tujuannya adalah Allah ingin mengatakan kepada kita, you are my khalifah. Engkau ya hambaku sebagai khalifahku dan bumi, sebagai pemimpin. Itu makanya isinya perintah larangan, kemudian respon pemimpin yang baik, sami'na wa ata'na. Juga itu dikisahkan 3 kisah, kisah Nabi Adam, ya, jadi kemudian kisah Nabi Bani Israel, kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam adalah simbol seorang khalifah yang berhasil dan gagal. Bani Israel adalah khalifah yang gagal. Ibrahim alaihissalam adalah khalifah yang berhasil. Maka oleh karena kata Allah, pelajarilah millat Ibrahim. Makanya kita di tiap hari suruh baca kama sholaita ala Ibrahim untuk mengingatkan kalau kamu ingin jadi khalifah yang baik, dicontohlah ya kehidupan ya, penyerahan diri Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Imran itu pada intinya tujuannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah, bisa sabar sebagai khalifah. Karena nggak mudah jadi khalifah itu, gitu kan? Makanya isinya 2. Yang untuk menjadi khalifah yang istiqomah itu perlu ada penguatan dari segi pemikiran, dari segi akidah. Makanya pertama-tama kisah tentang Nabi Muhammad dialog dengan para utusan dari Najran, ya, para pastor itu. Lagi terjadi mubahalah dan sebagainya. Yang kedua adalah perang Badar, perang Uhud. Ya, jadi ada contoh praktikal. Ya, secara contoh. Kemudian surat Nisa. Ini praktis yang pertama bagi seorang khalifah. Bagaimana mengayomi orang-orang yang lemah, perempuan, laki yatim dan sebagainya. Dan semuanya, jadi semua surat itu ada tujuannya. Yang saya ingin bahas adalah tentang surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ini turun pada saat sedang genting-gentingnya, sedang dahsyat-dahsyatnya pertarungan atau bahasa Arabnya sirah antara Rasulullah dan kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy. Karena saat itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya? Nah, jadi topik atau tujuan daripada surat Al-A'raf ini adalah bahwa pertarungan antara yang hak dan batil itu akan terus berlalu, terus berjalan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Selama kita hidup, kita akan melihat selalu pertentangan. Makanya kalau kita lihat isinya surat Al-A'raf dimulai dengan pertarungan antara Adam dan Iblis. Kemudian antara Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud, ya, dan semua beberapa nabi yang disebut di situ, ya. Namun setiap di akhir surat itu ada semacam pesan dari Allah Subhanahu wa taala, hadid mauqifak, where you stand. Jadi ketika kita melihat pertarungan antara yang hak dan batil itu, ya kata Allah, kamu berada di mana? Ya, sikapmu di mana? Apa kamu mendukung yang hak atau yang batil? Atau kamu diam saja? Dan diam saja itu juga berbahaya. Karena di mulai ayat sekitar 40-an itu dimulai terjadi dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ayat terjadi dialog. Orang surga mengatakan, hei penghuni neraka, aku sudah dapatkan apa yang Allah janjikan tentang keindahan surga. Apa kamu juga melihat janji Allah itu? Kan? Nah kemudian
ada lagi wanada ashabul a'raf. Ada sekelompok manusia yang disebut dengan a'raf. A'raf artinya gunung yang tinggi. Ya, jadi ada manusia nanti yang tidak ke surga, tidak ke neraka. Di mana itu? Di Arab itu. Yaitu siapa itu? Tengah-tengah. Itu yang amal-amal baik dan buruknya sama. Dan juga orang-orang yang mungkin dia orang baik, tapi tidak menentukan sikap. Jadi ketika ada pertarungan antara hak dan batil, dia penonton. Safety player lah, safety jadi player. Penonton itu tidak selamat. Yeah. Dia di tengah-tengah. Oleh karena itu maka kalau kita perhatikan isi daripada kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam surah Al-A'raf ini, Allah ingin menegaskan sebuah misi. Ya, yang pertama adalah bahwa pertarungan antara yang hak dan batil akan terus. Ayat yang kedua, pasti akhirnya kebatilan itu akan kalah. Hanya bukan waktu. Ayat Panduru kaifa kana. Kalau itu panduru, lihatlah akibatul mujrimin, akibat orang-orang yang kriminal itu. Kemudian Allah juga menjelaskan di antara sebab pokok dari kekalahan golongan batil ini adalah yang pertama kena durhaka sama Allah, yang kedua kena fasad. Fasad artinya corruption, kerusakan. Tidak menegakkan keadilan. Mendolimi banyak orang. Kemudian juga Allah memperingatkan tentang bahayanya sombong. Dan qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi, selalu begitu. Yang menentang para nabi itu selalu orang-orang malak. Malak itu orang elit, orang punya kekuasaan, dan mereka sombong dengan kekuasaan itu sehingga mereka menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang, untuk menjatuhkan orang, untuk memenjarakan orang dan sebagainya. Namun kemudian selalu diakhiri dengan apa? Bahwa akhirnya para nabi dan pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynahu walladzina amanu. Diulang-ulang. Fa anjaynahu, dan kami selamatkan dia, Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Hud dan kaumnya, Nabi Tsamud, semuanya Allah selamatkan. Di antara yang agak panjang oleh Allah diuraikan di dalam surat itu adalah pertarungan antara Musa dan Fir'aun. Kata Nabi, semoga Allah merahmati Musa, hampir sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini yang banyak sekali kisahnya disebutkan dalam 70 surat dalam Al-Quran. Karena banyak pelajaran bisa kita ambil. Nah, Musa dan Fir'aun adalah simbol pertarungan antara hak dan batil. Dan ingat ya, di dalam Al-Quran, kalau suatu kisah nggak disebut namanya yang aslinya, itu berarti kisah itu akan berulang. Makanya misalnya dalam surat Tahrim Allah mengatakan contoh bagi orang kafir adalah seperti istrinya Nuh dan Lut. Kan ada namanya kan, tapi Allah mengatakan wamru'atu, istri. Kemudian contoh bagi orang beriman adalah istri Fir'aun. Kita tahu kan Asia. Kita tahu nggak sebut namanya. Quran nggak sebut. Kenapa? Karena ini simbol. Istri Nabi Nuh Lut adalah simbol apa? Istri yang tidak baik, suami yang baik. Fir'aun sebaliknya, suami yang tidak baik, istri yang baik. Sekarang ada nggak? Ada. Kadang-kadang kita, saya nggak percaya itu. Bukan main suaminya baiknya, jujurnya, tapi istrinya, alhamdulillah. Kadang-kadang sebaliknya. Ya Allah, istrinya bukan main itu baiknya, tapi suaminya, ya. Tapi kalau kisah ini nggak akan berulang, maka disebut namanya. Maka setelah itu apa? Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anaknya Imran. Kenapa disebut anaknya Imran? Maryam. Karena seorang perempuan melahirkan tanpa suami tidak akan berulang. Hanya Maryam. Ya. Nah, Fir'aun sama. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun, Abu Lahab itu bukan nama. Simbol. Maksudnya apa? Bahwa orang seperti Abu Lahab, orang seperti Fir'aun yang selalu menghalangi dakwah, yang selalu berbuat kedoliman, kerusakan, itu akan terus akan terus ada. Dan kalau kita perhatikan, subhanallah, misalnya Fir'aun itu agar supaya dia bisa
berkuasa itu pinter dia. Dia mesti disupport oleh apa? Pertama, militer, tentara yang kuat. Yang kedua, dia memerlukan orang-orang pendukung, orang-orang kaya. Ya, itu Korun. Perlu arsitek, itu Haman. Dan juga perlu para ulama. Jadi untuk menjustify agar supaya apa yang diperbuatnya itu ada dukungan daripada tokoh-tokoh ulama, maka diangkatlah para tukang sihir. Tukang sihir waktu itu adalah semacam ulama sekarang. Sekarang kita tanya, ada nggak sekarang yang seperti itu? Ada. Ya.